Selamat malam sahabat. Belum ada yang bolong kan puasanya? Kalau mulai terasa lapar atau haus, mending alihin aja ke permainan yang seru. Nah, berikut ini ada 5 permainan jadul terseru khas Ramadan. Kita mulai dari yang kelima dulu ya. Ludo. Meski bukan asli dari Indonesia, tapi permainan papan strategi ini populer banget dari dulu sampai sekarang. Malah sekarang bisa dimainin di ponsel pintar juga. Dengan jumlah pemain maksimal 4 orang, masing-masing bidak pemain akan berjalan saling mengejar untuk sampai ke rumahnya, sesuai angka dadu yang dikocok. Biar makin seru, tentuin aja hukumannya untuk yang kalah. Dicoret pakai tepung, kayaknya boleh juga. Di posisi keempat, congklak. Gen Z ada yang tahu nggak ya dengan mainan ini? Permainan yang menggunakan papan berlumbung ini dimainkan oleh 2 orang. Seorang pemain akan berhenti jika biji-bijiannya habis dan tidak bisa dibagikan lagi. Dan pemain yang memiliki biji-bijian paling banyak di lumbungnya, dialah pemenangnya. Emang sih, mainan ini sekarang udah jarang dijumpai dan dimainkan oleh anak-anak. Tapi ini bisa jadi cara buat ngilangin bosan loh, dan nggak berasa udah beduk maghrib aja. Di posisi ketiga, perang sarung. Permainan ini kerap dimainkan anak laki-laki saat berkumpul di masjid usai sholat tarawih. Mereka menggunakan sarung sebagai senjata untuk menyerang satu sama lain. Nggak cuma itu, sarungnya juga bisa dipakai untuk menutupi wajah seperti ninja. Tapi belakangan permainan ini dilarang, gara-gara bisa memicu keributan yang serius, bahkan sampai tawuran. Ya, jadi nggak seru lagi dong ya. Di posisi kedua, sepak bola api. Seperti namanya, para pemain menendang bola dengan api yang berkobar. Tentunya bola yang digunakan bukan bola biasa ya, melainkan batok kelapa yang sudah dilumuri atau direndam minyak tanah. Biasanya ini dimainkan saat malam hari atau selepas sholat tarawih supaya cahaya bola apinya bisa jelas terlihat. Dan untuk memainkannya, kamu harus melatih cara menendang supaya tidak merasakan panasnya. Dan di posisi pertama, meriam karbit. Begini suara dentumannya. Wow, menggelegar ya. Meriam ini terbuat dari pohon kelapa yang dilubangi bagian tengahnya. Di beberapa daerah ada juga yang menggunakan bambu, namun ukurannya lebih kecil. Permainan ini biasanya dimainkan di kampung-kampung dengan berbalas-balasan dari 2 arah. Di beberapa daerah, dentuman meriam karbit juga dibunyikan sebelum azan maghrib dikumandangkan, sebagai penanda waktu berbuka puasa. Gimana sahabat? Seru-seru kan permainannya? Selain mengalihkan rasa lapar dan haus, 5 permainan jadul tadi juga bisa mempertahankan tradisi dan mengurangi ketergantungan bermain gadget. Kalau kamu suka yang mana? Sahabat RTV, berjumpa lagi di Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Retno Ayu. Nah, yang jadi pertanyaan nih kenapa bukan Ezra nih, tapi Retno coba. Gimana rasanya? Iya, sungguh menyenangkan dong. Bosan Ezra terus. Tapi nih ya, Retno tahu nggak kenapa diganti nama Ezra? Kenapa? Ternyata Ezra itu ada bukber. Oh gitu? Iya. Kita nggak diajak? Nah, bukan itu yang masalahnya. Masalahnya kan kita aja muslim aja belum ada bukber nih. Iya. Jadi yang nonis sudah bukber duluan. Nggak fokus ke situ loh. Saya mikirnya kenapa saya nggak diajak? Oh iya ya. Iya kan? Nah, tapi ini kalau kita ngomongin soal puasa nih, ini kan pasti banyak banget nih ornamen-ornamen di bulan puasa. Iya, enggak? benar banget. Iya kan? Tapi itu juga banyak juga dikreasiin jadinya. Karena bulan puasa tidak menutup kita harus berhenti berkreasi. Oh. Salah satunya ini ada di Surabaya, Chef yang tetap berkreasi di bulan puasa ini dengan bikin miniatur masjid. Widih, keren banget pasti tuh. Banget, tapi bukan hanya keren, tapi unik karena bahan buat bikin miniaturnya ini dari coklat. Prama, coba bayangin. Enak banget pasti tuh ya. Kita lihat kayak apa nih ya. Masjid Al-Akbar Surabaya ada di dalam hotel. Hehehe, miniatur masjidnya loh sahabat. Tapi siapa yang nyangka kalau miniatur dari masjid megah dan jadi kebanggaan warga Surabaya ini terbuat dari coklat.
Dengan telaten, sang chef hotel di Surabaya ini dengan telaten memberikan sentuhan terakhir terhadap miniatur masjid ini. Nah, sekarang lihat dan bandingkan dengan aslinya. Mirip seperti aslinya kan, sahabat? Keren! Dan miniatur masjid coklat ini baru pertama kali dibuat loh sahabat untuk meramaikan bulan suci Ramadan. Miniatur ini berukuran panjang 1,2 meter dan lebar 1,4 meter. Lalu chef, apa nih tantangan terberat saat membuat miniatur ini? Jadi masjid ini adalah sangat banyak detailnya ya. Itu yang bikin tantangan buat saya sama tim supaya gimana membuat masjid ini terbuat dari coklat, tapi dengan detail-detail yang contohnya seperti jendela dan ini keramik ini juga semua dari coklat, tangganya juga itu adalah challenge dari kami. Wah, luar biasa chef. Dan gak sia-sia hasil karya chef bersama timnya cukup mencuri perhatian pengunjung. Wah, semoga miniatur Masjid Al-Akbar dari coklat karya Chef Ferdianzah dan timnya bisa menambah semangat puasa kita ya. Tapi sepertinya masjid coklatnya baru bisa dimakan setelah Ramadan usai ya chef. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Ih, bagus ya miniaturnya, No. Bikin lapar kan? Iya, udahnya bagus, terus ternyata dari coklat pasti enak tuh kan. Banget, tapi nggak boleh siang-siang panas. Iya bener, nanti batal puasanya kan. Nah ini dari Surabaya kita beralih ke Semarang nih, No. Ada apa di Semarang? Nah di Semarang itu nih ada yang unik di Masjid Pekojan. Masih soal masjid nih? Masih, tapi ini bukan miniatur masjid ya. Ini itu adalah tradisi unik di masjid saat bulan Ramadan. Apa tuh kalau di sana ada apa? Nah, jadi di sana itu mereka kalau berbuka atau takjilnya itu yang membedakan adalah adanya bubur India di sana, No. Kayak apa bubur India? Nah, penasaran kan seperti apa Belum lihat rupanya, sih gimana sebenarnya. rasanya kan? Nih, kita lihat informasinya. Wih, kebayang dong aroma rempahnya? Campuran bubur nasi dengan aneka rempah seperti jahe, kayu manis, daun salam, serai, pandan, bawang merah, dan bawang putih. Apalagi dimasaknya masih dengan cara tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Inilah bubur India, hidangan khas di Masjid Jami Pekojan, Semarang, Jawa Tengah. Hidangan ini hanya disajikan untuk berbuka puasa selama bulan Ramadan saja ya sahabat. Jadinya kalau nyari di bulan-bulan lain ya nggak akan ketemu. Nama bubur India karena memang budaya ini berasal dari India yang merupakan tempat asal para pedagang asal Gujarat yang pada akhirnya membangun Masjid Pekojan ini. Jadinya resep bubur India ini sudah pasti otentik alias orisinil karena diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap hari pengurus masjid membutuhkan 20 kg beras untuk 200 porsi bubur yang akan dibagikan. Untuk penyajiannya, setiap bubur ditambah dengan telur dan kari. Sebuah perpaduan yang mengenyangkan sekaligus menyehatkan setelah puasa seharian. Itu sebabnya banyak warga yang menjadi pelanggan setia bubur India saat Ramadan. Ya enak, Pak. Agak enak saya nggak sini. Jadi menunya lain daripada yang lain tuh. Saya suka bubur. Tadi nasi di mana-mana ada. Setiap masjid pasti ada nasi, ada bubur cuma di sini. Sudah merasakan sejak kapan, Pak? Merasakan bubur India sejak kapan? Sejak ya 2 tahun yang lalu. Nah, bagi yang ingin berwisata ke Semarang dan ingin mencicipi bubur India, jangan lupa mampir ke Masjid Pekojan di bulan Ramadan ya. Buburnya gratis dan boleh nambah kok, selama persediaan masih ada. Dari Semarang, Aji Pasaloka Dinata, RTV. Nah, kayak gitu bubur India, Retno. Maksudnya lumayan kayaknya nih ya. Iya, buktinya Banyak banyak banget. tuh yang datang Dan buat katanya makan. selalu ada di Ramadan. Apa kita kesana nanti? Ramadan Boleh, tahun depan atau? ke Semarang ya. Selanjutnya ada informasi apa nih? Yang viral banget ini soal harga minyak yang lagi mahal banget nih minyak kita. Tapi bukan soal harganya kali ini, tapi soal takaran. Itu kan biasanya dijual per liter nih ya, Iya. seliter. Tapi katanya itu nggak sampai seliter ternyata. Aduh, kesel banget. Kok gitu? Nah, makanya ini saya sebagai pengguna jadinya, loh kok jadi merasa dizolimi nggak sih kalau kayak Itu mah gitu kan? penipuan namanya. Nah itu dia, cuman ini masih diragukan ya ini bener atau enggak. Nah kita udah ngajak atau meminta reporter Olivia Ferrari untuk mantau, coba langsung bener apa enggak. Gimana, Olive?
Nih, lihat nih ya. 1 liter nih. Penipuan nih. Udah tahu video viral ini belum sahabat? Ceritanya akun ini coba mengukur takaran minyak kita 1 liter yang ia beli. Ternyata cuma 750 ml saja. Lihat ya. Ini video hoax atau bukan ya? Kita buktikan sendiri aja yuk. Cuman 750. Nah, sahabat RTV, ngomongin soal minyak kita, kemarin ada video yang viral bahwa ada orang yang ngitung nih kalau minyak kita yang harusnya takarannya 1 liter ternyata hanya 750 ml. Nah, kali ini aku mau ajak sahabat untuk langsung ngecek ke pasar, beli ke 2 tempat yang berbeda, dan nantinya kita timbang nih kira-kira bener nggak sih yang beredar di pasar itu tepat dengan sesuai takaran 1 liter atau justru kurang. Mending kita langsung cek aja ke dalam. Yuk. Kita cari minyak kita di pasar tradisional Setiabudi, Jakarta Selatan. Buat perbandingan, kita coba beli minyak dengan takaran yang sama. Nah, sahabat, aku udah dapet nih salah satunya minyak kita yang 1 liter botolan, yang 1 kemasan. Tadi harganya di kisaran yang botol 19.000, yang kemasan di Rp18.000. Tentunya nih harganya beda ya sama harga eceran tertinggi yang harusnya di angka 15.000. Nah, untuk kita lebih tahu bener nggak sih kira-kira ini seliter atau justru kurang dari takarannya 1 liter, langsung aja kita cek yuk. Untuk perbandingannya kita pakai timbangan aja ya sahabat. Tapi diingat dulu nih rumus massa jenis minyak goreng zaman pelajaran fisika. Massa jenis minyak goreng sekitar 0,9 kg per liter. Soalnya minyak memang lebih ringan dari air yang massa jenisnya 1 kg per liter. Ternyata minyak kita kemasan botol ini beratnya 819 gram. Berarti jumlahnya hanya 900 ml kurang dari tulisan yang tercantum dalam kemasan. Sedangkan yang kemasan isi ulang beratnya 873 gram, yang berarti jumlahnya mendekati 1 liter. Tapi kalau kata Menteri Perdagangan Budi Santoso, kasus ini merupakan kasus lama dan perusahaan pelakunya sudah ditindak. Tapi produsen botol minyak kita yang ini beda loh Pak. Gimana nih? Sedangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengancam siapapun yang bermain dengan timbangan. Jadinya bagaimana nih? Apakah ancamannya akan berujung tindakan atau... Nah, sahabat RTV, tadi aku sudah nimbang kedua jenis minyak kita ini, mau dari yang botol maupun yang kemasan plastik, dan ternyata hasilnya keduanya ini hanya di kisaran 800 ml, yang artinya ini tidak mencapai 1 liter yang dimana sesuai dengan yang tertera di kemasannya sendiri. Nah, kalau kita lihat juga tadi ini ada perbandingan yang dimana 60 ml si minyak kita jenis plastik, kemasan plastik ini lebih berat dibandingkan yang minyak kita jenis botol. Jadi catatan nih buat sahabat RTV yang nantinya beli minyak harus lebih hati-hati lagi biar nantinya nggak merasa merugi. Kenapa sih hal-hal kecil gini harus dibohongin lagi? Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Ricky Rustiana, RTV. Ya kan, merasa dibohongin kalau kayak gini caranya nih. Ya ampun, kasihan banget rakyat ya kalau kayak gitu ya, emang harus ditindak tegas tuh. Harus ini, apalagi ibu rumah tangga, keselnya udah nggak tahu gimana nih. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal dugaan penipuan, Retno, di Sukabumi juga ada nih. Penipuan apa? Nah, jadi viral kemarin, beredar di media sosial itu ada patung penyu yang rusak. Padahal anggarannya itu sampai miliaran rupiah, kalau nggak salah tuh 15,6 miliar rupiah. Oh, sama Tapi tuh. isinya tuh dari kardus ternyata. Kok bisa gitu? Padahal gede banget loh itu. Itu dia. Makanya nih warga Sukabumi bertanya-tanya nih, ini jangan-jangan kita ditipu nih. Anggarannya kok bisa semahal ini? Nah, informasi selengkapnya kita lihat nih. Oh, jadi ini patung ornamen penyu di alun-alun Gado Bangkong, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang pembuatannya menelan anggaran 15,6 miliar rupiah. Gak salah nih, kok udah rusak begini? Bagian tempurungnya aja udah bolong, sampai kelihatan deh materialnya, yang ternyata cuma menggunakan kardus dan bambu.
Pantesan aja, video ini seketika viral di media sosial dan menuai beragam komentar nyinyir dari warganet. Anehnya lagi, ornamen penyu ini sudah tidak ada di tempat saat warga sekitar yang penasaran berdatangan ingin melihat. Waduh, sakti juga nih penyu bolong, bisa ngilang sendiri. Atau diumpetin. Hehehe, gaya bercanda ya. Warga menduga patung penyu tersebut hanyut terbawa arus pantai Pelabuhan Ratu. Kecewa sih, kecewa. Baru mau dilihat juga udah hilang penyunya. Oh, jadi sekarang udah nggak ada, Bu ya? Udah nggak ada, ini makanya anak-anak datang mau melihat, nggak ada. Ya, hilang deh si patung penyu seharga 15,6 miliar. Tapi kata Sekda Sukabumi sih, anggaran sebesar itu bukan cuma untuk bikin patung penyu doang, melainkan untuk keseluruhan fasilitas alun-alun Gado Bangkong. Alun-alun ini juga awalnya program Pemprov Jawa Barat yang dibangun pihak ketiga. Setelah rampung, baru deh fasilitas publik ini diserahin ke pemerintah Kabupaten Sukabumi pada September 2024 lalu. Saya juga baru tahu penyunya itu ada kardus. Nanti kajian teknisnya bukan kewenangan kita ya, tapi itu sudah serah terimakan dari provinsi ke kita dan kita sudah terima, tapi kita juga belum masuk ke biaya pemeliharaan. Giliran gini aja lempar-lemparan. Terus gimana nih pertanggungjawabannya? Masa dengan anggaran pembangunan alun-alun sebesar itu, ornamennya cuma terbuat dari kardus dan bambu? Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, RTV.